lingkungan sekolah, yang pertama, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan pengendalian atau kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser tentang ilusi guru dalam mengontrol murid. Lanjut. Nah, di dalam perubahan paradigma, di sini dulu kita acuannya adalah stimulus respon. Di mana stimulus respon itu kita misalkan kita mencoba dulu ya, mengubah pandangan orang harus sama dengan pandangan kita. Dulu. Berikutnya, perilaku buruk itu dapat dianggap sebagai suatu kesalahan. Itu masih pandangan stimulus respon. Berikutnya, pemaksaan akan dilakukan apabila bujukan gagal. Dan yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Itu menurut stimulus respon. Nah, berikutnya, menurut teori kontrol, tadi yang dikatakan berdasarkan stimulus respon ternyata keliru. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Walaupun si anak bertindak salah, kita yakin anak itu punya tujuan. Kenapa? Karena harus memenuhi kebutuhan dasar si individu tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, kalau tadi mah menang kalah, nah menurut teori kontrol nggak ada istilah menang kalah, win-win solution atau model berpikir menang-menang. Itu menurut teori kontrol. Berikutnya kita lanjutkan ke yang kedua tentang disiplin. Menurut keseharian kita kadang-kadang kalau kita bicara disiplin pasti ada kaitannya dengan pelanggaran siswa. Betul nggak Ibu? Betul. Ada anak yang datang telat, diberdirikan. Itu disiplin. Ada anak yang tidak mengerjakan tugas, sama. Ya, disuruh nulis, saya tidak akan malas 100 kali. Nah, kadang-kadang kata-kata seperti itu tidak baik untuk kita terapkan kepada diri anak. Kenapa? Akan berimbas terhadap anak sendiri kemampuan untuk merespon pembelajaran yang akan berlangsung. Pada akhirnya apa? Anak tidak akan pernah mampu menyerap pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu gurunya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga seperti yang tadi saya katakan sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Bahkan saya pun seperti seolah-olah tertampar. Oh, selama ini untuk mendisiplinkan kita itu harus memberikan hukuman. Buat saya sendiri dulu. Sekarang mah mudah-mudahan ada perubahan. Justru itu ialah salah satu alternatif terakhir dan apabila perlu tidak digunakan itu yang namanya hukuman. Kita berubah dari sekarang, jangan membuat paradigma bahwa disiplin itu harus dengan memberikan hukuman. Berikutnya, KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menegakkan suatu disiplin, konteksnya ini untuk mencapai kemerdekaan, maka syarat yang pertama adalah adanya disiplin yang kuat. Betul sekali. Ya, kita nggak mungkin merdeka kalau tidak ada disiplin yang kuat.